gereja dari segala abad dan segala tempat, gereja suara kebenaran Injil, mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Welcome Rehoboth Church. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Sudah siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan? Mari yang siap, saya undang semuanya bisa bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat. Aku ragu rencanamu.
begitu besar cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan. Amin. Kau selamatkanku, Kau anugerahkan putra-Mu, Kau anugerahkan putra-Mu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, ya Tuhan Yesusku. Kini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, agar ku bisa Kau mati
sampai ke langit baru, bumi baru. Berikan sorak-sorai sekali lagi pujian Tuhan. Langit baru, bumi baru. Kerajaanmu Tuhan, melayanimu. Di langit baru bumi baru, di langit baru bumi baru, di langit baru bumi baru, di langit baru bumi. Ku terbang bersamamu menuju
tangan. Good morning, Rehoboth Church. These are the following information of activities for a week. Stay tuned. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup sampai hari ini karena berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara katakan, mari kita syukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji Dia, puji, ku puji agung namamu. Ku mau menyembahmu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah. Thank you for listening. Have a blessed Sunday. God bless. Aku ada hanya karena anugerah. Mari kita persiapkan hati kita mau datang dalam hadirat Bapa. Kami menyadari begitu besar cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mengikut Engkau begitu indah Bapa. Kami mau terus berjuang hidup dalam kekudusan-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak berjalan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Perkenankan setiap kami Bapa. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus
percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuangan. Mari lebih lagi kita katakan, Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuangan. Mari katakan bersama, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Katakan, ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam. Lagi yuk, angkat tanganmu. Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan. Pagi ini kami tahu kau ada di tempat ini. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada setiap kami, Bapa. Sehingga setiap kami pulang dengan keadaan yang diubah, dan kami biar memiliki gairah untuk melakukan kebenaran di sepanjang hari hidup kami. Kami menghormatimu, Bapa. I welcoming you. Hadir di tempat ini dan melawat setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Silakan duduk, saudaraku. Lagu yang baru dinyanyikan tadi itu lagu yang indah, saudaraku. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Itu lagu yang memang seharusnya dihidupkan, bukan hanya dinyanyikan oleh orang Kristen. Itu lagu yang seharusnya menjadi nafas hidup orang Kristen yang sesungguhnya, terutama bagi rohaniawan-rohaniawan, aktivis-aktivis gereja. Kenapa saya berkata begini, saudaraku? Kekristenan itu menjemukan kalau tidak menghidupkan Kristus. Kekristenan itu memuakkan
kalau tidak menghidupkan Kristus. Kalau di GSKI ini lagu-lagu yang begitu luar biasa itu kita nyanyikan karena dilahirkan dari cinta Tuhan yang begitu rupa, saudaraku. Tetapi kita tidak boleh hanya fasih menyanyikan. Kita tidak boleh hanya menghafal lagu itu dan menjadi sebuah kelatahan yang kita hanya soundingkan di mulut kita, yang akhirnya ada gap yang luar biasa besar sekali antara hari Minggu kau datang ke gereja dengan hari hidup. Itu yang memuakkan orang yang melihat di sekitar hari hidupmu, hari Senin sampai hari Sabtu, dia lihat hidupmu, dia lihat chatmu, dia lihat sosial mediamu, dia muak. Karena tidak kunjung berubah. Tapi kalau di hari Minggu dia bisa nyanyi sampai berderai air mata. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Orang dilihat, kau selalu hidup bersama dengan Yahweh Bapamu. Kok ngomongin orang? Jadi gap ini yang harus kita kecilkan. Supaya kekristenan itu tidak menjemukan. Kenapa saya katakan itu? Karena hidup itu kalau tidak di dalam Kristus itu adalah hidup yang berat, saudaraku. Betul gak? Siapa yang setuju dengan saya? Hidup itu berat. Hidup itu sesuatu yang boleh saya katakan membuat banyak orang frustasi dan akhirnya bingung bagaimana dia harus hidup. Maka banyak orang yang mencari pegangan hidup. Di sepanjang dia menjalani usianya, dia mencari pegangan-pegangan hidup. Puji Tuhan kalau mereka mencari pegangan hidup itu ke dalam sebuah komunitas gereja. Di situ bisa diarahkan kepada jalan yang benar. Tetapi kalau di dalam komunitas gereja itu sendiri pun tidak ada kebenaran dan orang-orang di dalamnya tidak membawa orang yang datang itu ke dalam ke jalan kebenaran. Betapa celakanya organisasi itu. Khotbah saya selalu keras, saudaraku. Karena yang keras saja tidak berubah. Tapi jangan pernah berpikir khotbah saya untuk serang siapapun. Demi nama Tuhan yang saya layani, saya berkhotbah di dalam kebenaran Tuhan. Saya mau kita semua berubah. Khotbah ini pun untuk saya. Kita semua mau berubah, saudaraku. Kalau tidak celaka, apalagi kita sudah mengerti kebenaran yang murni dan kita tidak menghidupkannya. Kita lelah berjuang. Hari hidup tanpa Tuhan kita lelah. Bahkan kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, kita kenal Tuhan. Tetapi kalau kau tidak menghidupkan Tuhan dan kau tidak menggrab Dia sungguh, kau tetap lelah karena kau berjalan sendiri. Tuhan hanya fantasi di hari Minggu. Dulu lagu yang lama itu apa? Bapa sentuh hatiku. Tahu lagu itu? Ubah hidupku menjadi yang baru. Kau membantu bejana hatiku, bejana hatiku. Katakan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya kalau nyanyi lagu itu saya menangis, saudaraku. Itu nggak salah lagunya. Tapi kalau di SK saya mau tambahin,
Bapa, sentuh hatiku. Tuhan ngomong, udah aku sentuh kau tiap saat. Kau gak respon. Ngerti gak saudaraku? Gak ada yang salah sama lagunya, yang salah kitanya. Kita gak pernah sentuh. Kita gak pernah mau merespon sentuhan Tuhan dari masalah-masalah hidup. Kau lelah, kau lihat. Itulah dunia. Dunia itu menjemukan hari ini, melihat kekristenan hari ini. Apalagi sekarang ateisme, apalagi agnostik. Semua mulai menjalar di anak-anak muda loh. Dan banyak orang yang tidak sadar, saudaraku. Tahukah saudaraku, kalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dirimu, kau punya satu kesatuan yang indah bersama dengan Dia. Maka kehidupan kekristenanmu dan kekristenanku harusnya bergairah. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Harusnya bergairah. Harusnya menggairahkan. Karena kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang berdinamika sebetulnya. Setiap kita pagi hari membuka mata kita, ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Seperti lagu tadi, Bapa, sentuh hatiku. Nah, pagi ini ku sediakan. Masalah hidup, problem kau ketemu dengan orang-orang sulit. Kau ketemu dengan orang-orang kelihatannya baik, tapi di belakangmu kau tidak tahu. Kau ketemu dengan orang-orang ini dan itu. Banyak. Kau harus menghadapi tantangan-tantangan kesehatanmu. Kau harus menghadapi ini dan itu. Itu dinamika kekristenan. Yang Bapa mau adalah begini. Apapun yang harus kau makan menu hari itu, kau makan semuanya, tapi tujuannya untuk Tuhan. Amin saudaraku. Kau makan semuanya tapi tujuannya untuk Tuhan. Aku lakukan ini, aku jalani ini, aku harus terus bersama dengan Tuhan. Semakin sulit hidupmu, semakin kau, Pa, jangan tinggalin aku. Aku takut sendirian. I'm alone. Aku gak ada lain tanpa dirimu. Itu indah. Maka Tuhan akan tuntun kau. Saya lakukan itu setiap saat, saudara. Saya menangis di kamar doa, saya peluk. Pa, don't leave me alone. Karena Tuhan itu cerdas, saudaraku. Saya dibawa ya dari perjalanan spiritual saya. Dari saya mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang dekat saya dibuatnya kecewa. Ngerti saudaraku? Saya dibuatnya kecewa, saya dibuatnya menitihkan air mata. Sampai saya bisa berkata, kok begini? Tapi indahnya Tuhan, nak, sentuh hatimu supaya kau bisa masuk, kau lebih dalam lagi dan kau harus berkata, tidak ada yang bisa kau andalkan selain aku. Itu dinamika hidup mulai lagi. Waktu itu tusuk jarum katanya. Saya jauh-jauh sampai keluar kota. Oke, saya tiap berapa seminggu 2 kali. Oke, saya layanin, saya antar dia. Saya tanya sama orang yang ngurusin itu, berapa lama tusuk jarum ini ada perubahan? Oh, 30 kali pasti sembuh. Saya hitung uang saya. Oke lah, berani dok, hajar. 30 kali, mendekati 25 saya tanya, kok belum ada perubahan? Oh gak bisa, cepet-cepet. Butuh waktu lagi, berapa kali lagi? Oh ya mungkin 10-20 kali lagi. Saya hitung lagi, oke, jalan. Saya kejar terus, gak kunjung, gak beres. Pindah lagi pengobatan lain, pindah lagi. Tahu gak saudaraku? Tuhan mau koreksi saya. Kau andalkan siapa nak? Kau andalkan dokter? Atau kau andalkan pribadiku? Loh, kan aku mengandalkan kau melalui perpanjangan tangan dokter. Tuhan tahu, tapi hatimu terdalam kau mengandalkan manusia itu.
Saya mulai dibawa, saudaraku, di titik-titik di lembah di mana tidak ada jalan keluar selain Tuhan. Itulah yang saya sebut dengan kekristenan. Hidup di dalam kekristenan itu adalah berdinamika. Tetapi kalau engkau mau mengamati dengan teliti hari hidupmu dengan permasalahan-permasalahan yang hidup yang berat yang seperti itu, saudaraku, nanti Anda akan menemukan satu jawaban yang fokusnya satu sama, yaitu apa? Perjalanan perubahan. Katakan amin. Perjalanan perubahan. Perubahan apa, pastor? Perubahan hidupmu menjadi seperti Yesus. Itu susah loh. Itu menyakitkan, saudaraku. Dan setiap hari mestinya harus ada perubahan. Katakan amin. Setiap hari harus mengalami perubahan yang seperti Kristus itu pasti harus bertahap naik. Ikut Tuhan itu indah, saudaraku. Karena kau bisa melihat banyak pemandangan-pemandangan indah seperti kau sedang berjalan di sebuah perjalanan jauh keluar kota. Kau melihat gunung tinggi, kau melihat lembah, kau melihat sawah. Itu seperti pemandangan hidup kita. Ada gunung tinggi, ada lembah curam, ada banyak hal di situ. Tapi kalau kau bersama dengan Tuhan, kau bisa lihat itu bukan sebagai sebuah kutukan, bukan sebagai masalah, tetapi sebagai sesuatu yang indah kalau aku menjalani bersama dengan Tuhan. Tapi tidak banyak orang sampai di situ dan akhirnya mereka jemu dengan kekristenan seperti saya dulu. Akhirnya, saudaraku, orang banyak yang stuck di dalam pertumbuhan iman mereka. Apanya yang indah, pastor? Aku melihat ini susah, aku melihat ini tidak baik, aku melihat ini dan itu. Bosan aku dengan hidupku. Itu banyak yang begitu. Kemudian orang mulai bosan dengan kekristenan, dia mulai bosan dengan tentang Tuhan. Maka ketika engkau mengalami banyak stuck, buntu terus tidak ada jalan. Itu pertanda Tuhan mau, nah, ayo deket aku. Tapi banyak orang gak paham itu. Tuhan sudah sentuh hatimu itu. Akhirnya mereka mencari kesenangan lain. Aku gak bisa sama Tuhan, aku cari kesenangan yang lain. Makanya beberapa waktu yang lalu renungan pagi saya tulis hobiku Tuhan. Yang sudah dengar pasti tahu, hobiku Tuhan. Dulu di masa saya stuck, saudaraku, saya cari kesenangan lain selain Tuhan. Hobi saya bisa banyak. Itu istri saya saksi. Ada kakak saya. Hobiku banyak. Ada ikan, ada burung, ada jam tangan, ada sepatu, ada baju, ada mobil, ada motor. Semua dulu saya sebelum bertobat, saudaraku. Itu mobil gak pernah dipakai loh. Cuma diselimutin, buka, dilap. Debu satu aja. Demi Tuhan, saudaraku, ini istri saya. Mobilnya hitam kan. Istri saya sampai ngomong aku, atau dilus-lus, mobil dilus-lus terus. Saya tutupin lagi. Seorang anak kecil yang dari dulunya dia hidup miskin. Dia penuh kekurangan hidupnya. Pingin ini, pingin itu, gak bisa kebeli masa kecilnya. Dia hanya lihat temannya bagus ya. Ketika dia dewasa, kalau itu tidak di dalam Tuhan ditangkap, liar ya. Hati-hati saudaraku, makanya saya ngomong begini ini, hidup Kristen itu tidak gampang. Karena kau sedang bawa hidupmu, dirimu, jiwamu, rohmu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, mulutmu, tanganmu, matamu, telingamu. All ini belongs to God. Jadi ukupan. Dan banyak orang tidak paham itu dan akhirnya mereka meleset. Lalu pertanyaannya, bagaimana pastor aku supaya punya kekristenan yang tidak mengalami kejenuhan? Itu dari dirimu sendiri.
Responmu bagaimana? Karena Tuhan itu menyediakan berkat selalu baru setiap hari. Jadi tergantung apakah kita mau terus melangkah, terus mengadakan perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan, atau kau mau pasif. Oh, apa lagunya apa ya? Lagunya Pak Eras. Yang ini. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalan. Enggak apa-apa, benar apa. Ya, tahu nggak saudaraku? Sepanjang hari iring Yesus walau sukar dan berat jalan. Nyanyinya begitu. Pulang ngerasain orang. Kumpul gibah. Kumpul, kalau nggak pulang maki orang di jalan. Setan. Itu orang lihat begini saudaraku, males. Akhirnya lahir yang namanya apa? Tidak usah beragama. Saya mau saudaraku kita semua ini benar di mata Allah. Mengapa sih orang kok tidak bergairah menjadi orang Kristen? Pasti di sini ada orang-orang yang begitu. Mungkin aktivis juga ada. Karena ada banyak hal saudaraku, mereka ke gereja tujuannya tuh banyak. Ada yang mau cari teman, cari pasangan hidup. Ada yang cari gangdau di sini. Gangdau tahu? Pekerjaan. Oh, siapa ya yang ada ini itu? Gangdau. Ada yang cari benar-benar cari Tuhan, ada. Ada yang cari panggung, ya ada. Saya ngomong blak saudaraku. Orang Kristen ke gereja itu macam-macam. Datangnya macam-macam. Tapi di sini saya mau arahkan. Satu, cari Tuhan saja. Gak ada yang lain. Kau di sini cari Tuhan. Kau tidak menadah, tapi kau memberi hatimu. Kau memberi hidupmu. Kau memberi jiwamu. Kau memberi mulutmu, kau memuji. Makanya saya bingung kadang orang nyanyi. Tadi lagunya apa? Di langit baru bumi. Bersyukurlah saudaraku, saya ngomong begini, saya mau bawa kalian kepada satu stage yang berbeda. Supaya Kristenmu tidak jemu. Kristenmu harus ada breakthrough. Breakthroughmu akan menjadi breakthrough untuk yang lain. Kalau hari ini kita berkata, aku mau ada breakthrough finansial. Aku mau ada breakthrough dalam karakterku. Aku mau breakthrough dalam spiritualitasku. Temui Tuhan, dekap Tuhan. All akan berubah. Hidupmu akan dipulihkan. Tetapi kalau engkau tidak berjuang menemukan pribadinya, jangan harap saudaraku. Dan kau akan mencelakakan banyak jiwa kalau engkau tidak kunjung berubah dengan jubah Kristenmu. Kau bawa jubah Kristenmu, kau bawa jubah rohaniawanmu seperti saya pendeta, pastor, PDT. Belum nanti, makanya saya gak mau pasang itu. Apa? Titol-titol saya nggak perlu. Ini bukan di ranah pendidikan. Kalau di ranah studi, oke, pasang. Tapi kalau nggak perlu. Jubah-jubah itu membosankan dan memuakan kalau hidupmu tidak kunjung seperti Kristus, tidak ada perubahan yang nyata. Kau datang ke gereja berpuluh kali, suamimu lihat kau ke gereja, kau pelayanan, kau aktif di depan, tapi hidupmu nggak berubah, muak. Kau mencelakakan jiwanya secara tidak langsung. Dan banyak orang jatuh di situ. Apa tuh melu ajaran apa tuh? Suara kebenaran di mana? Di Rehobot. Khotbahnya tajam. Guala pendeta nih. Oh iya tuh. Wah, suaminya lihat. Loh ya pendeta nih guala. Ajarannya tajam we. Cik koyo ngono we uripe. Hidupmu kok begitu terus Masian? 6. Sapu. Picek matanya memang. Coba. Dan itulah kekristenan. Maka Kristen itu menjemukan. Maka di tempat ini siapapun yang mendengar pagi hari ini,
Yuk kita ciptakan, mau gak saudaraku, kekristenan yang berdinamika. Kekristenan yang indah. Kekristenan yang seperti Yesus. Kekristenan yang memang bergairah. Bergairahnya apa pastor? Bergairah hidup di dalam kekudusan. Itu dulu kuncinya. Gimana pastor? Hidup dalam kekudusan. Apa pastor? Kekudusan. Apa pastor? Kekudusan. Titik. Gak boleh dikurangin. Kekudusan dalam hal apa? Semua hal. Pacaran yang kudus. Katakan amin. Zaman saya waktu itu kuliah di luar negeri, tahun 2001, satu atap kos bareng di luar negeri itu campur bisa sekamar loh, laki perempuan. Dari kenal sama kenal nih. Oh, suka sama suka. I love you, you love me. Tung, masuk sekamar. Saya syok. Hah? Kan saya dari Semarang, saya masih udik kan. Waktu itu kampung kan. Semarang 2001 tuh kayak kampung, saudaraku. Saya lihat dunia begitu. Hah? Saya itu gak masuk di pikiran saya. Karena saya dulu tiap hari urusannya gereja pelayanan waktu SMA. Saya kuliah, saya ketemu. Hah? Hari-hari lain mereka isi dengan nongkrong, minum air keras, minuman keras mati dong. Minum minuman keras, rokok, dugem. Tiap hari begitu. Itu teman saya semua, saudaraku. Saya sampai berkata, ngeri ya. Coba. Lah terus pastor berarti anakku gak usah kuliah luar negeri dong. Loh salah. Kamu bawa sekolah di Semarang aja kalau kamu gak beri bekal dia rohani. Hilang. Di rumah tampil rapi. Ya mami, ya dedi. Bener gak? Ya, iya opa ya gitu ya. Iya opa. Tapi kan gak tahu loh di luar sana. Jadi kalau Anda tanya sama saya, pastor bawa kemana? Oh bebas, kemanapun Tuhan taruh. Tapi hari ini tugasmu, kita bekali dia dengan kekudusan hidup. Makanya bapak ibunya kudus dulu. Dari apa sih pastor? Dari hal-hal kecil. Yuk kita mulai bareng-bareng. Yuk mau ya? Ya, dengan cara apa? Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Tontonan yang gak perlu ini. HP ku di mana nih? Contoh. HP di mana? Oh ya nih. Ini ya. Ketika kita nyekrol, yang gak perlu dilihat gak usah lihat. Katakan amin. Dan gak usah sering-sering nyekrol. Halo, 1 jam gak sengaja tuh. 1 jam habis. Iya gak? Kok ya aku tok habis. Makanya kalau saya kerja, saya taruh semua minggir. Saya mau buat khotbah, saya pikirin semua. Toolsnya, Alkitab, apa-apa sudah ready. Bus buat. Dengar. Jangan dengar yang gak perlu didengar. Apalagi, hati-hati ketika kau ketik ini. Sosial mediamu itu isi hatimu. Lah, saya mau ajarkan begini. Kita mau pakai semua sumber daya yang kita miliki. Saya berpikirnya begini loh saudaraku. Saya khotbah cuman hari Minggu, bahan itu kurang. Kan habis. Saya sempat waktu itu, saya ngobrol sama istri saya ngobrol sama Theo waktu itu. Teh, kira-kira diisi apa biar YouTube jadi berkat ya? Saya oh ya Tuhan kasih hikmat, kan saya punya suara. Suara kan gampang tinggal rekaman. Saya buat renungan pagi. Saya buat renungan malam. Saya buat ini dan itu. Tujuannya apa saudaraku? Aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat. Selain jadi berkat, saya dipasung di kebenaran itu. Malu kalau saya gak bisa hidupin. Makanya Anda harus berani.
Setiap pagi ada pastor message itu. Itu pastor message yang mempersulit itu sebetulnya. Dulu saudaraku, saya punya satu ketentuan. Semua para pelayan Tuhan harus pasang pastor message. Itu namanya kunci pemuritan secara tidak langsung. Indah saudaraku. Kita satu line. Terus kalau Anda pasang di WA, hidupilah kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan. Hidupkan Kristus dalam hari-hari hidupmu. Kau pasang di WA-mu, jebret. Atau kau pasang di IG-mu, jebret. Kekunci gak hidupmu? Halo? Bingung kan? Anda mau, aku jengkel sama orang ini, tapi aku masang. Pertama-tama saya begitu, saudaraku. Setan nih orang ini. Tapi pertama-tama masih begitu. Nanti lama-lama kuncian-kuncian itu jadi habit hidupmu. Kau pasang nih misalnya, jadilah seperti Kristus, supaya kau bisa menghidupkan pikiran dan perasaannya. Orang nagih hutang sama Anda, berani memaki? Ora wani, mesti ngomong, oh iya Ci, besok tak bayar ya Ci. Karena dikunci. Tapi itu indah. Itulah yang saya katakan apa saudaraku. Hidup di dalam kekristenan itu harus dinamis. Kau harus berjuang. Kau bawa dirimu ke posisi-posisi sulit. Supaya engkau mau tidak mau dibentuk. Mau tidak mau dibentuk. Masuk sini lagi, mau tidak mau dibentuk lagi. Anda mengikuti saya sampai di sini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita janji hidup dalam kekudusan. Kita mulai buang apa yang gak perlu. Bangun pagi kita mau ngapain sih? Berdoa. Halo? Bangun pagi Bangun pagi bukan pegang Bangun pagi Bangun pagi bukan langsung betulin daster langsung ke dapur. No. Telat-telat anaknya sekolah. Gak ada ya di sini ya. Bangun pagi berdoa, teduhkan hati, terus lakukan aktivitas. Sambil lakukan aktivitas dengerin renungan. Selesai ngantar anak sekolah atau di dalam perjalanan berdoa lagi sama Tuhan. Katakan sesuatu. Mulai Tuhan. Ini dengar baik-baik. Ini yang saya lakukan tiap hari. Tuhan, pagari mulutku dengan kekudusan-Mu. Halo. Pagari mulut kita. Hati-hati, gak usah diomong yang gak perlu diomong. Gak ngomong kok pastor, cuma nulis sekarang. Lah podo ae. Sekarang gak ngomong tapi ngetik. Lah sama aja, mulai. Dan kita mulai membuang semua yang Tuhan tidak kehendaki. Maka lihat saudaraku, kalau Anda mulai berani masuk ke situ ya, buangin sampah-sampah kebiasaan-kebiasaan kita, curiga, negative thinking, marah-marah seperti saya itu semua dulu. Saya suka curiga sama orang. Kok ngomong-ngomong berdua tuh ngapain sih ngomongin aku mesti? Loh bener loh. Tahu gak saudara, ketika kita buang, pelan-pelan, sakit memang sakit. Nanti lama-lama Tuhan akan mulai taruh sesuatu yang indah. Mulai ada pertumbuhan seperti organisme itu. Ada kekristenanmu naik. Kekristenanmu bertumbuh saudaraku. Dan setiap hari itu pasti ada hal yang baru. Maka berjuanglah. Tetapi masalahnya begini. Tidak sedikit orang menjadi tambah buruk hidupnya. Kekristenannya. Dan itu berlangsung sampai pada titik tidak bisa balik lagi. Sampai di titik dia tidak bisa jadi orang Kristen yang benar. Meskipun dia pendeta, aktivis, siapapun itu. Kenapa? Karena dia mematikan sentuhan Allah terus. Dia mematikan dinamika yang diberikan kepada Allah. Dan dia matikan. Lama-lama saudaraku, orang itu gak bisa balik. Untung saya masih bisa. Maka bergairahlah. Amin saudaraku. Bergairahlah di dalam Tuhan. Ciptakan gairah itu. Ciptakan gairah hidup kudus. Ciptakan gairah
tidak membicarakan orang. Ciptakan gairah tidak negative thinking. Ciptakan gairah tidak jahat sama orang. Ciptakan gairah mengampuni. Ciptakan gairah berbelas kasih. Ciptakan gairah cinta Tuhan sampai to the max. Amin. Ciptakan gairah melayani Tuhan sampai sekujur hidupmu ku beri untuk kau. Dan itu indah, saudaraku. Kita yang masih melangkah, kita sendiri yang harus bertindak. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Kau dan saya harus melakukan bagian kita. Di pihak Tuhan sudah dipenuhi bagiannya. Bagian kita sekarang yang harus kita penuhi. Maka saudaraku, Efesus 5 ayat 14 berkata, bangkitlah kamu yang maka Allah akan bercahaya atasmu. Jadi jangan tunggu cahaya itu datang, tapi kita harus bangkit dulu. Sebab kalian harus mulai membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan mulai hari ini. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan terlena dengan kesenangan dunia. Saya hari ini bisa loh saudaraku, benar. Saya nggak tahu, saya kesukaan itu mulai mati dan kering. Awal tahun lalu saya masih belum bisa. Saya ngomong begini sama istri saya. Sulit deh. Saya ajarkan, saya berjuang juga, tapi sulit. Saya ngomong sama istri, sulit deh. Nggak mungkin aku bisa matiin ini. Ternyata bisa loh saudaraku. Ternyata bisa, benar bisa. Ini bukan sesuatu omong kosong atau bluffing, bukan, real. Saya sekarang bisa menikmati hidup yang begitu indah. Hidup saya indah saudaraku. Hidup saya indah sekali. Dulu setiap hari leher saya kenceng saudaraku. Pernah gak leher kenceng? Wah, tapi ekonomi semuanya, istri sehat, semua baik, berlebih. Hari ini Tuhan cukupkan. Segalanya baik di mata Allah. Indah loh, saya melangkah hari hidup ya. Wow. Ini pendetamu tiap pagi jam 5 lari. 5+1 tank saya keluar dari pagar rumah, saya lari. Lari 45 menit saya pulang, 5:45. Keringetan semua, sambil menyelesaikan keringat saya dengerin renungan jam 6. Saya masuk doa antar sekolah. Nikmat. Sore lari lagi. Lu kan 2025 janjinya mau sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Asik saudaraku. Meskipun perut belum kecil, tapi tunggu tanggal mainnya masih kecil. Saya lari sekarang. Makan manis-manis jaga, gorengan jaga, pikiran kusut-kusut gak boleh. Kenapa? Aku punya Tuhan kok. I did my part kok Lord. Saya lakukan bagian saya sudah. Saya melayani yang terbaik. Masa anakku gak dipelihara? Amin gak? Lah itu loh mental begitu tuh harus punya. Aku melayani sungguh-sungguh. Masa hidupku gak di-provide? Tapi aku lakukan bagian saya. Bapak ibu kerja 8 jam, saya 16 jam. Saya gak main-main saudaraku. Jadi jangan menunggu gairah itu datang, tapi bangkitkan gairah itu dan Allah akan menyempurnakan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk ayo bangkit berdiri. Tadi lagunya apa? Yang itu mau worship itu apa? Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Katakan, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan
dalam perjuanganmu. Yuk angkat tanganmu. Hidup kudus tak bercela. Perjuangkan ini saudaraku. Katakan, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Yuk lagi, lebih lagi. Hidup kudus tak bercela. Katakan dalam hatimu, ini janjiku Bapa. Aku mau sungguh-sungguh hidup, menghidupkan Kau dalam hari-hariku. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku. Lagi, lebih dahsyat buat Tuhan. Katakan, oh, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Berpikir, berperasaan, bertindak seperti Yesus itu berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jangan kau hebat bertuhan, bersosialisasimu buruk. Atau sebaliknya. Setiap kau mau lakukan apapun, mulai hari ini, pulang dari tempat ini, mulai dicek. Yesus lakuin ini enggak ya? Simpelnya begini, kalau orang berlaku tidak baik atas dirimu, Yesus lakukan apa? Belajarlah dari Yesus. Maka saya punya satu konsep yang itu GSKI pasti ada itu. Konsepnya adalah diam, diam, diam. 3D. Diam, diam, diam. Katakan bersama 1, 2, 3. Diam, diam, diam. Amin. Diam. Diam, jaga hatimu, kelola ke Tuhan. Fokus pembentukan karaktermu. Tidak usah banyak omong. Banyak omong, banyak masalah. Banyak omong, banyak salah. Banyak omong, banyak meleset. Bertobat, saudaraku. Rumah tanggamu bisa rusak karena omonganmu salah. Gereja ini pelayanan bisa rusak karena omonganmu yang salah. Pekerjaanmu bisa rusak karena omonganmu yang salah. Jiwa bisa melayang pergi dari tangan Tuhan karena omonganmu yang salah. Saya berharap kita semua mengerti ini. Worship leader, pemusik, semua yang ambil bagian. Pastoral, CA, semua yang ambil bagian. Dengar baik-baik. Kekudusan hidup bagian kita. Kalau enggak, jemaat gak akan lihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Berubahlah. Jangan keraskan hatimu. Berubahlah. Waktumu gak ada yang tahu kapan. Kau masih mau main-main dengan hidupmu. Kau masih berkata, oh nanti umurku masih panjang. Siapa bilang? Kuduslah kau hidup. Kalau enggak, ketika kau memejamkan mata di bumi ini, kau membuka mata di kekekalan, kau menangis beratap, ampuni aku Tuhan terlambat. Saudaraku, mumpung hari ini masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, berubah. Saya ngomong ini dengan kasih. Saya tidak mau apa-apa dengan kalian. Demi nama Tuhan yang saya sembah. Bertobatlah dengan mulutmu, matamu, telingamu, pikiranmu, hatimu. Bertobat. Supaya kau hidup benar. Kristen itu harus benar. Kalau enggak, memuakkan. Dan kita harus menghidupkan Yesus hari-hari hidup. Amin saudaraku. Siapa yang mau berjuang, angkat tanganmu. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Minggu ini ada kegiatan apa? Oke, hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Saya undang Bapak Ibu hadir 6:30 malam. Belum semua datang. Gak tahu kenapa. Datang.
Kalau Rebo saya lebih kepada belajar ayat. Saya akan ajarkan itu. Datang saudaraku. Ya. Oke. Yuk kita satukan hati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik. Kebenaran ini biar merasuk dalam hidup kami. Mengubah pola pikir kami. Mengubah jiwa kami. Membentuk karakter kami. Mewarnai nurani kami. Dan kami berubah dalam hari-hari hidup. Biar kekristenan kami tidak menjemukkan banyak orang. Kekristenan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Menggandeng banyak jiwa. Roh Kudus ajar setiap kami berucap dengan baik. Tahirkan lidah kami. Tahirkan mata panca indera kami semuanya. Dan hati jiwa kami. Supaya kami benar. Selalu tepat di pemandangan-Mu. Sehingga kekristenan kami berdinamika indah. Seperti melodi untuk Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka melihat Kristus. Setiap orang yang melihat hidup kami, melihat Yesus. Setiap orang yang melihat kami, gairah semangat kami. Gairah Yesus ada di dalam kami. Dan itu bukan hanya di hari Minggu, tapi di dalam setiap saat hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Apapun yang sedang mereka alami hari ini, Tuhan bersama dengan mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kau ada bersama dengan mereka. Bapa, tilik mereka. Hamba-Mu tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sudah tidak ada di tempat ini, tidak hadir. Kau bersama dengan mereka juga Tuhan. Kau peluk mereka. Berkati semua para pelayan Tuhan yang ada. Supaya mereka memberikan hidup mereka dengan benar untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan di Rehoboth Semarang. Kau berkati hidupnya. Kau berkati pekerjaannya. Kau berkati keluar masuknya. Tuhan bersama dengan hidupnya. Terima kasih Allahku. Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya.